Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah masa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, taufik dan hidayah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di musholah yang insyaallah penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah sedikit yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu adalah tentang memaafkan orang yang zalim. Jadi hidup ini, ya dunia ini tempat cobaan kan. Dikatakan Imam Ali, ad-dunya amal bila hisab, wal akhirah hisab bila amal. Dunia ini tempatnya beramal, hitung-hitungan akhirat. Akhirat itu tempat hitung-hitungan, tidak kasih lagi amal. Kalau nak beramal sekarang di dunia, waktunya kita beramal. Cobaan, apa itu di dunia adanya kan. Di akhirat itu tinggal hasilnya kan. Surga atau neraka atau nikmat yang kita dapat kan itu di akhirat. Ada balasannya itu di akhirat. Nah, jadi kalau di dunia cobaan biasa. Memang tempatnya darul imtihan, dunia ini tempat cobaan. Ada yang zalim sama kita kan. Kadang kita yang zalim sama wong. Nah, itulah dikatakan dunia. Nah, jadi memaafkan orang yang zalim. Nah, ini berat ini. Kan tahu kita nama wong dia jahat sama kita maafkan. Nah, berat, tapi ada wong yang memang diberikan oleh Allah hatinya bersih. Cepat maafkan, tak galak dendam, tak galak apa, cepat memaafkan wong yang zalim sama dia. Al-afu amman zalam wa tarku du'a alaihi wa ihsanu ila man asa'i min ahlaki siddiqin. Nah, memaafkan orang yang zalim dan tidak mendoakan jelek kepada mereka. Umumnya biasanya kita kalau orang yang zalim sama kita tergantung wongnya kan. Pacak yang zalim ini wongnya di pojok kita. Pacak di bawah kita. Maksudnya pucuk di bawah ini levelnya kan. Umurnya di bawah kita. Misalkan dah pacak kita ngelawan dia, kita pacak ngelawan dia, maka kita akan malas. Wong yang zalim tadi, umurnya di bawah kita, pacak kita balas kan, atau bawahan kita. Langsung kita balas kezalimannya. Tapi pacak juga wong yang zalim ini di pucuk kita kan, wong tua kita atau paman kita, kakak kita, atau mungkin bos kita kan. Wong yang di pojok kita tak baca malas. Tak baca malas kan. Akhirnya mau mana doakan jelek. Kan karena malas tak baca, ujung-ujungnya doakan jelek. Ay, mudah-mudahan deh dia ni cak ini mah. Kita bacanya no. Nah, doakan itu sama be malas. Kezaliman wong sih kita balas. Nah, ini juga kurang bagus ya. Jadi bagusnya cak mana kalau yang zalim sama kita pasrahkan kepada Allah kan. Tak perlu kita minta Allah malas dia, Allah pasti tahu kan. Dan kezaliman itu pasti dibalas oleh Allah. Pasti dibalas oleh Allah. Jadi tak perlu kita repot-repot ngotokan hati kita dengan dendam atau nak malas atau tak perlu. Karena itu Allah kagak yang bakal malasnya. Pasti kena. Tak ada kita minta juga bakal dapat mereka kan. Nah, jadi memaafkan wong yang zalim
dan tidak ada doakan jelek kepada mereka, itu ahlaknya siddiqin. Ahlaknya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tingkatan. Pertama itu muslim. Ya, kita ini muslim. Muslim itu paling rendahnya level di dalam Islam kan. Kadang wong muslim tapi tidak ada mukmin dia. Islam KTP tadi kan. Kalau jengok KTP-nya Islam tapi sholat tidak pernah sholat, puasa tidak ada puasa. Berarti apa namanya, ini levelnya baru muslim, dia ini Islam be cuman kan. Tapi imannya mak mana? Nah, belum tentu. Ada lagi levelnya mukmin kan. Naik lagi dia. Oh, mukmin. Mukmin ini berarti imannya bagus kan. Nah, bukan cuma Islam tapi memang imannya kuat kan. Muslim, mukmin. Ada kayak muhsin, naik lagi wong yang levelnya tinggi lagi kan, dia berbuat baik sama wong kan, wong yang jahat. Dan kaget dikatakan yang paling tinggi siddiqin. Siddiqin ini levelnya di bawah nabi. Nah, jadi setelah kenabian, manusia biasa yang paling hebat ya siddiqin tadi, itu makamnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq kan, karena beliau itu digelar as-Siddiq, yaitu adalah orang yang jujur, yang memang tidak katik tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yahsun ihsan ila man asaa man zalam fa amma man zalam ghairaka wa asallahu fala yahsunu ihsan ilaih. Kita dianjurkan berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Wong yang jahat sama kita dianjurkan malas kejahatannya dengan kebaikan. Dan kita berbuat baik sama wong tadi. Biarlah dia jahat, jangan sampai kita melok jahat juga gara-gara dia kan. Gara-gara dia jahat kita timbul malas jahat, berarti kita sama dia kan. Berarti sama-sama jahat ya. Nah, dikatakan itu buat hak kita, buat pribadi kita. Tapi kalau buat pribadi wong, jangan kita baik. Ada orang jahat, si A menganiaya si B. Nah, kita tidak dianjurkan berbuat baik dengan si A. Ngapa? Karena dia jahat kan, dia menganiaya si B. Atau dia zolim sama si B. Si A zolim sama si B. Tidak dianjurkan kita berbuat baik dengan si A ini kan. Ngapa? Karena dengan kita berbuat baik sama si A, nyakitkan si B kan. Seakan-akan si A ini benar, dia zolim itu benar. Nah, ini kalau haknya wong tua kita dizolimi, atau keluarga kita zolimi, kita tidak dianjurkan berbuat baik sama orang yang zolim tadi. Nah, kalau yang berbuat baik sama yang zolim tadi, kapan kalau hak kita? Kalau kita yang dizolimi, kita buat baik sama wong tadi. Tapi kalau wong lain yang dizolimi sama wong yang zolim tadi, kita harus jangan berbuat baik sama wong yang zalim tadi. Karena hakul mazlum aula bi riaya. Dikatakan haknya wong yang dizalimi itu lebih pantas untuk kita perhatikan. Kalau nak baiklah sama yang si B yang dizalimi kan. Ngapa kesian? Dia habis dizalimi wong. Nah, kita dianjurkan berbuat baik sama si B, jangan si A. Dulu ada sahabat Nabi, ada wong di zaman Nabi, namanya Abu Domdom. Namanya Abu Domdom. Ini wong hebat, sampai Nabi yang nyebutkan namanya kan. Kata Nabi Muhammad, Nabi ngumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ya, jadi kalau nak tahu kehidupan Nabi, ya alhamdulillah. Sama cak kita sekarang ini nih. Sahabat Nabi itu ngapa pinter-pinter, tidak lepas dari majlis. Nabi di mana ada Nabi duduk, sahabat melok duduk kan. Kita dengan Nabi bahas ilmu kan. Jadi tidak ada lepas kehidupan Nabi dari majlis. Habis sholat berjamaah, duduk majlis belajar kan. Sahabat-sahabatnya melok belajar dengan Nabi. Nah, ketika ngumpul Nabi Muhammad dengan sahabatnya, Nabi cerita. Nabi ngomong sama sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, Ala tuhibuna antakunu ka Abi Domdom. Maukah kalian menjadi seperti Abi Domdom? Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi,
Maukah kalian menjadi seperti Abi Domdom? Akhirnya sahabat bertanya, siapa ini? Abi Domdom ini kan hebatnya kan? Kita ini disebut nama kita oleh Nabi Muhammad itu udah luar biasa. Kalau pacak Nabi Muhammad nyebut nama kita sekali deh, oh si fulan itu kan. Misalnya Nabi kenal sama kita, nyebut nama kita sekali deh udah alhamdulillah kan. Ya takutnya Nabi tak kenalian sama kita. Kita yang ngaku umat Nabi. Kalau tanya Islam, umat Nabi, ya umat Nabi. Tapi Nabi tak kenal dengan kita kan. Nah, jadi Abi Domdom ini Nabi kenal sama dia kan. Maukah kalian menjadi seperti Abi Domdom? Akhirnya sahabat bertanya, siapa itu Abi Domdom ya Rasulullah? Sampai kau sebut namanya, ini wong hebat berarti kan. Akhirnya kata Nabi Muhammad, Abi Domdom ini wong yang hatinya bersih. Wong yang hatinya bersih. Jadi yang penting itu hati. Allah itu innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tidak memandang kepada zahirnya kita kan. Pakaian kita zahirnya tidak. Walakin Allah yanzur ila qulubikum, tapi Allah itu mandang kepada hati yang di dalam ini nih. Nah, jadi dan ciri-ciri penghuni surga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah, yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, itu calon-calon penghuni surga kan. Ndak kate hasud, dengki, penyakit-penyakit hati ini mereka hilangkan kan. Nah, jadi dikatakan bersih hati Abi Domdom ini. Cak mana? Nah ini nih kata Nabi Muhammad, Abi Domdom itu inna Aba Domdom kana idza asbah. Setiap pagi gawe Abi Domdom ini apa? Dia bangun tidur pagi-pagi, dia niat di dalam hati, dia berdoa dalam hatinya kan. Allahumma inni qad tasaddaqtu bi irdi ala man zalamani. Ya Allah, aku sedekahkan jiwaku ini buat uang yang zalim sama aku. Dia sedekahkan badannya, jiwanya buat uang yang zalim sama dia. Maksudnya apa? Yang zalim sama aku jangan dihukum ya Allah. Nah, jadi dia sedekahkan jiwanya, dak apa uang zalim sama aku biarlah ya Allah, jangan dihukum mereka. Sedekahnya, jadi setiap pagi dia dapat pahala sedekah, pagi-pagi dah karena niatnya tadi kan. Uang yang zalim sama dia aku tak bakal nuntut, aku tak bakal doakan jelek, aku tak bakal. Nah, jadi baru apa? Pagi-pagi udah dapat pahala. Kadang kita mikir sedekah itu cuman pakai duit deh kan. Nah, pakai duit, pakai ini, padahal tak ada. Kalau ulama yang pintar itu sedekah itu macam-macam. Ada sedekah itu dengan lisan. Sedekah dengan ucapan. Baca dapat duit dengan ngomong dapat pahala gitu kan. Sedekah dengan ucapan. Sahabat bertanya dengan Nabi, mana ya Rasulullah sedekah dengan apa? Dengan ucapan itu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, sedekah dengan ucapan itu, ini paling afdolnya, paling bagusnya sedekah. Cak mana itu? Gara-gara ucapan kita, uang lain tak ada kena hukuman. Atau tak kena musibah gara-gara kita. Misalkan si A, si B lagi ada masalah. Nak bergocor ini. Kita datang, kita damaikan dengan ucapan akhir timbul gara-gara kita ngomong, tak jadi bergocor ini kan. Nah ini namanya sedekah lisan. Atau memberikan manfaat kepada orang lain, sedekah lisan. Kita tak ada ngenjuk sedekah. Tapi ada orang nak sedekah bingung nak kemana kan. Aku ni ada nak kurban ini. Tapi tak tahu di mana lah Nah, kita ngenjuk tahu, oh caknya sana tu tak kasih kan. Ada sebagian daerah mungkin banyak sudah kan. Sana daerah situ tak kasih nih. Atau si pulang, coba kau unjuk dia di sana kan. Mungkin sana lebih. Nah, dengan ucapan. Gara-gara ucapan kita orang lain yang lagi butuh. Ada kan solusinya kan. Gara-gara kita. Nah ini juga termasuk sedekah lisan. Dapat pahala. Dengan ngomong baik dapat pahala. Bahkan kata Nabi. Lebih daripada sedekah yang mengeluarkan duit kita kan. Nah Nabi Muhammad contoh kita kan. Nabi Muhammad ini tauladan kita. Sabar Nabi luar biasa. Kesabaran Nabi itu luar biasa. Dari kecil sudah dididik, sudah dilatih dengan sabar Nabi. Dari kecil sebelum lahir ayahnya sudah meninggal kan. Bapak Nabi meninggal Nabi dalam kandungan. Umur 4 tahun ibunya pula
meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Jadi 4 tahun itu Nabi Muhammad balik kepada ibunya dari ibu sesusuannya Halimatus Sa'diyah kan. 4 tahun balik, 2 tahun berjumpa dengan ibunya meninggal pula kan. Habis itu umur 8 tahun Abdul Muthalib meninggal. Jadi masa kecil Nabi itu luar biasa, cobaan itu datang bertubi-tubi kan. Tapi Nabi sabar, wong yang paling sabar, udah terlatih dari kecil udah sabar. Nah, ini diceritakan ada sikok wong pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi. Namanya Zaid bin Sa'na. Ini pendeta. Wong alim, ulamanya Yahudi. Akhirnya Zaid bin Sa'na, Nabi lagi duduk dengan sahabat-sahabatnya. Datanglah Zaid bin Sa'na ini datang. Melewati sahabat-sahabat Nabi, sampailah di hadapan Nabi. Dia di depan Nabi. Setelah di depan Nabi, dikatakan dia narik baju Nabi. Sampailah ini kan, ya macam wong kalau ini kan, nah ini angkat kan. Jadi narik baju Nabi. Sampai hampir itu cekek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia ngomong, ini di depan sahabat-sahabatnya kan, banyak sahabat-sahabat Nabi. Zaid tadi ngomong. Akhirnya dia mengatakan, wahai Muhammad, bayarlah utang kau. Adi ma alaika minad dain ya Muhammad. Bayarlah utang kau. Jadi Nabi ini ada utang dengan Zaid bin Sa'na tadi. Nah, ini nunjukkan Nabi itu sama kayak gitu kan. Hidupnya sederhana. Walaupun Nabi itu kalau nak dunia gunung jadi emas bisa diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi Nabi hidupnya sederhana. Beliau itu sama kayak gitu kan. Dan gambarkan kalau memang perlu boleh utang itu tidak apa-apa. Nabi Muhammad kalau perlu itu utang kan. Tapi itulah tadi amanat kita harus ya. Nah, jadi Nabi Muhammad ditagih oleh orang Yahudi tadi. Wahai Muhammad, bayar utang kau. Innakum ya Bani Hashim qaumun tumathiluna fi ada'i duyun. Kalian ini wahai Bani Hashim, wong yang kalau utang lambat bayarnya. Nah, ini dikatoi oleh wong Yahudi tadi. Padahal keutamaannya besar kalau kita belajar kan. Dalam Islam ini motivasi untuk minjamkan itu luar biasa. Wong yang minjamkan, kalau ada wong yang butuh kita pinjami, ini dapat pahala sedekah sampai wong tadi bayar. Nah, itu pahala sedekah minjamkan ngutangi kan. Jadi misalkan wong ngutang 1 tahun, berarti setiap hari kita dapat pahala berapa wong tadi minjam. Misalkan dia minjam 10.000, berarti kita sedekah 10.000 selama 1 tahun. Oh, ini besarnya pahala minjemi kan. Kadang kalau sedekah gitu ya udah ngenjuk 10.000 selesai, pahala sekali 10.000. Tapi kalau minjemi, setiap hari kita pahala sampai wong tadi mayar. Berapa lama dia mayar? Nah, jadi dikatakan Nabi Muhammad akhirnya diam ketika wong tadi ngomong, Nabi diam. Sampai lahir sahabat Nabi Sayyidina Umar tidak kuat. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tidak kuat nyengok Nabi Muhammad dicai itu kan. Ya kita kalau punya siapa misalnya wong tua kita, wong yang kita segani kan. Atau di depan mata kita dicai itu kan. Tidak nerima gitu. Sayyidina Umar tegak. Sayyidina Umar ngomong, beliau menghanuskan pedangnya kan. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menggal leher wong ini ya. Izinkan aku untuk memenggal leher orang Yahudi ini. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, wahai Umar, malihada da'autuka, bukan untuk ini aku ngajak kau masuk Islam. Bukan untuk jadi algojo yang hukum wong menggal wong, bukan buat ini ya. Akhir kata Nabi Muhammad, wahai Umar, perintahkan dia nagih dengan lembut. Kau omong dia kan, kalau nagih itu dengan lembut. Dan perintahkan aku untuk bayar utang. Nah, Nabi
ngomong, perintahkan aku untuk bayar utang, dan perintahkan dia kalau nagih dengan lembut. Jadi Nabi tetap sabar, beliau kan tetap tenang. Padahal kalau beliau enggak jahat sama Z ini, sama Yahudi ini, langsung selesai dah. Dia perintahkan Sayyidina Umar atau sahabat yang lain untuk nangkep dia, ngembek dia, selesai juga soalnya di kawasan umat Islam. Akhirnya wong Yahudi tadi ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, akhirnya dia mengatakan, wahai Muhammad, aslinya aku datang ke sini ini bukan buat nagih utang. Ngapa aku tahu utang kau tuh belum datang waktunya. Jadi temponya tuh belum datang waktu untuk maya kan. Jadi Nabi Muhammad ini wong yang paling paham agama. Tidak mungkin Nabi memerintahkan kita tidak dozolim sama wong tapi Nabi ngelakukan, tidak mungkin kan. Jadi Nabi itu pasti sebelum datang tempo sudah maya. Tidak mungkin Nabi itu tidak maya utang sampai masa temponya habis kan. Jadi Z ini ngaku memang ini belum waktu kau maya itu, temponya belum waktunya sekarang ini kan, masih ada ini kan. Aku datang ke sini untuk ngetes kau, gimana untuk ngetes? Ngapa? Aku jingok di dalam kitab-kitab Yahudi, tanda-tanda Nabi akhir zaman. Aku jingok di sana, seluruh sifat ada di diri kau kecuali sikok, yang aku belum tahu kan. Dan aku datang memang nak ngetes, aku nak ngetes kau kan. Apa sifatnya? Nabi akhir zaman itu halim indal ghadab. Bisa mengendalikan amarah kalau lagi marah, kan bisa mengendalikan emosi. Nah, itu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Laqad syahadtuhul an, dan sekarang aku sudah menyaksikannya kan, aku jingok kau ini memang pacak mengendalikan amarah. Jadi dipermalukan di depan umum, diomongnya ada utang ini, tapi Nabi diam, tidak ada emosi. Padahal orang tadi mancing emosi Nabi kan, bikin Nabi itu biar marah di jingok umat Islam. Tapi Nabi tidak, beliau bisa mengendalikan amarahnya. Dan sekarang aku jingok, wahai Muhammad, mulai sekarang aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Jadi wong tadi masuk Islam, Yahudi tadi kan. Dan dia ngomong, wahai Muhammad, utang kau sama aku, utangmu kepadaku, aku sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Jangan bayar sama aku, bayarlah, tunjukkan kepada fuqara wal masakin. Nah ini tanda syukurnya kan, dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Wong Yahudi, padahal ini ulamanya Yahudi, wong pintar Yahudi kan. Tapi memang aslinya kiranya Islam ini, kalau yang benar-benar wong kafir itu meneliti tentang Islam, banyak yang pintar-pintarnya masuk Islam. Karena dalam Al-Quran yang kalau dari segi logika atau apa, Islam ini kalau yang mendalami dengan keilmuan yang benar-benar mencari kan, pasti mereka masuk Islam. Karena banyak tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi kan. Nah, tapi kadang wong tidak ada, dia ngapa si fulan itu tidak ada, karena nyarinya itu bukan karena memang pengen ilmu, bukan karena ta'assub kan, pengen menjelekkan Islam. Nah cerita terakhir tentang kesabaran salafun saleh. Tadi Nabi, mungkin kalau Nabi ini kan kita ngomong wajar gitu Nabi kan, kalau dibawa cerita Nabi cak ini ya dia Nabi, kita manusia biasa. Kadang kan kita ngomong kayak itu kan? Padahal manusia biasa banyak juga yang sabarnya luar biasa. Ini motivasi. Jadi manusia biasa. Siapa yang sering kita dengar? Nah, ini ada kok Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini, beliau ini terkenal ahli ibadah kan? Setiap hari sholatnya 1000 rakaat. Setiap hari sholatnya 1000 rakaat. Nah pernah suatu hari Sayyidina Ali ini, beliau lagi keluar dari masjid. Nah, jadi
sholat berjamaah di masjid ketika keluar dari masjid. Jadi cerita orang soleh dulu itu sering ke masjid, tidak tinggal dari masjid. Alhamdulillah kalau kita istiqomah selanggar kan, musolah kan, setiap sholat berjamaah ini tidak do setiap wong. Ini wong pilihan wong yang baca sholat berjamaah ini kan, memang wong yang dipilih oleh Allah. Kadang ilmu ataupun tidak tentu kan. Ini wong yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dikatakan beliau keluar dari masjid, tidak tahu ketemu si wong. Falakihi rajulun, dia ketemu dengan si wong, yang mana wong ini ngato-ngatoi Ali Zainal Abidin, dicaci. Kau ini, cak ini, tahu ini dikatoi seluruh banyak macam kalangan wong tadi ya. Akhirnya Sayyidina Ali diam be. Dan di situ ada pembantunya, hamba saya Imam Ali Zainal Abidin. Hamba sahayanya nih nyingok tuannya dikatoi, ya udah kuat dia kan. Akhirnya nak malas, tapi disuruh oleh Imam Ali Zainal Abidin diam, dengar gembe kan, dengar dia ngomong apa kan. Setelah selesai wong tadi ngoceh panjang, akhirnya ngomong Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan apa? Masutiro anka min amrina aksar, yang ditutupi oleh Allah dari yang kau ucapkan tadi lebih banyak. Kau itu ngoceh kejelekan aku, galak ini, yang ditutupi oleh Allah lebih banyak lagi. Aslinya kalau aku nak bukai kejelekan aku ini lebih banyak kan. Yang tahu aib ini kita kan, gawe kita yang tahu kita kan. Apa bedoso yang sudah kita lakukan hari ini kan? Apa yang tahu kita. Wong lain nyingok paling berapa persen? 50%, 30%. Tapi yang lainnya kita yang tahu kan, dosa itu subhanallah. Ini Allah tutupi nikmat umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau umat dulu Bani Israel ketika dia bermaksiat ditulis di pintu rumahnya kan. Semalam berzina si fulan, ditulis di depan pintu rumahnya ada tulisan. Dia melakukan ini, dia melakukan. Kita alhamdulillah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Ali mengatakan yang ditutupi oleh Allah itu lebih banyak lagi. Alaka hajatun tu'inuka alaih, apakah engkau ada hajat yang bisa aku bantu? Tengok Sayyidina Ali Zainal Abidin kan. Uang udah ngatoi habis-habisan nak ditolong. Malah terima kasih kau sudah mengingatkan aib-aib aku, kesalahan aku kau ingatkan, alhamdulillah. Kau perlu bantuan apa? Aku nak bantu kau kan. Apa yang kau perlukan? Fastah ya rajul, malu wong ini kan. Dia kemaluan kan. Akhirnya fa'alqa ilaihi khamisatan wa alqa ilaihim 1,000 dirham. Akhirnya dinjuk oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin 5.000 dirham. Udah ngatoi, dinjuk 5.000 dirham. Asyhadu annaka min aulatil musal. Akhirnya wong tadi mengatakan, wahai Ali, sekarang aku bersaksi bahwasanya kau ini memang keturunan Nabi Muhammad. Karena sifat Nabi ada di Ali Zainal Abidin. Ketika dikatoi tidak marah, sabar kan. Bahkan wong yang jahat itu dibalas dengan kebaikan kan, dibantu kan. Nah, dengan yang cak ini insyaallah kalau kita malas kejahatan dengan kebaikan, insyaallah hilang kejahatan wong tadi kan. Maksudnya apa? Hati wong tadi yang asalnya dendam dengan kita, benci dengan kita hilang. Ada juga ini cerita di Hadramut, kakak adik. Di Hadramut kakak adik. Kakaknya ini kayo, adiknya ini sederhana kan. Akhirnya kakaknya nih punya sumur. Karena zaman dulu yang punya sumur ini wong yang ada duit, mahal bikin sumur itu. Sampai jarang di Hadramut yang punya sumur kecuali memang wong kayonya. Akhirnya kakaknya ini kayo, dia punya sumur, dan setiap pagi ketika dia nak wudu, dia nak ngembek banyu di sumur itu, setiap pagi tak tahu nyingok ada sampah. Ada sampah di sumur tadi kan. Sehari, 2 hari, sampai berapa hari. Akhirnya yang kakak ini bingung kan. Dia nyuruh pembantunya, tolong jingok siapa yang kalau malam buang sampah di sumur ini kan. Soalnya
setiap pagi, setiap aku nak ngembek baju di sumur, ada sampah di situ kan. Akhirnya pembantunya nyingok kan. Tapi kata kakaknya, kata tuannya tadi, jingok be siapa? Aku pengen tahu be siapa wongnya jangan diapa-apoi. Akhirnya sudah ditunggu oleh pembantunya, jingok malam itu, akhirnya dapat ketahuan kan, wongnya kan. Akhirnya dia besok dia ngomong sama tuannya, wahai tuan, aku sudah dapat wongnya. Aku sudah tahu wongnya siapa. Tuannya bertanya siapa? Adik kau. Jadi yang pelakunya adalah adik dia dewek. Ini kakaknya nangis setelah dia dengar adiknya tadi kan. Tapi kakaknya nih itu tadi wong yang tahu agama kan. Akhirnya dia sadar, ya Allah, aku ini kurang mendidik adik aku kan. Atau mungkin aku ini kurang perhatian sama dia. Akhirnya besoknya atau hari itu dia kumpulkan makanan, sembako, duit dia njuk, suruh pembantunya untuk nunjuk adiknya. Nyuruh pembantu antarkan ke tempat adik aku. Yang pembantunya heran, wahai tua, dia tuh udah jahat. Ngapa kita antarkan dia tuh udah jahat? Lapor ke polisi be kan? Selesai. Tapi akhirnya kata tuan jangan kau lakukan. Akhirnya diantarkan ke adiknya sama pembantu tadi, diantarkan. Adiknya pasti ngomong dari siapa? Dari kakaknya. Subhanallah, nangis adiknya. Oh ternyata kakak aku ini masih baik. Jadi dulu tuh perasaan kok adiknya kakaknya ini udah jahat sama dia kan, dan memperhatikan dia kan. Dan setelah dinjuk tadi baru disadar, ya Allah, ternyata kakak aku ini masih mikirkan aku kan. Ternyata kakak aku ini masih baik kan. Mulai dari situ akhirnya adiknya habis itu datang ke tempat kakaknya, dia ngomong, wahai kakak, selama ini aku udah salah paham dan aku udah jahat sama kau. Ngapa aku galak membuang sampah di sumur kau? Akhirnya adiknya ngaku dewek kan. Dari situ akhirnya ngaku dewek minta maaf. Kakak sama adik ini saling memaafkan, masalahnya selesai. Besok dah gatik lagi sampah di sumurnya. Coba kalau seandainya kakaknya itu jahat, langsung dilaporkan ke polisi, akhirnya timbul masalah tambah besar kan. Nah ini sedikit tentang kesabaran. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT taufik dan hidayah, bisa ngamalkan apa yang kita dengar pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita termasuk wong-wong yang sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.